Hai, Gipi Squad yang ada di rumah. Jumpa lagi kali ini bersama saya Kiki dan saya Didi. Oke. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program kita namanya Gipi Talk. Mantap. Gipi Squad, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Ya. Beda dari biasanya. Biasanya Betul. kita manggil dokter spesialis manusia. Ya kan? Kali ini juga nggak mau kalah. Kita kedatangan dokter, tapi bukan dokter kali ya. Lebih tepatnya dia lebih ke stylistnya. Oh ya. Stylistnya. Jadi misalkan ini rambut bapak gondrong, Diguntingin dia. nanti bisa diguntingin sama dia. Tapi kan dia khusus buat gunting hewan. Ya prinsipnya kan gunting. Gunting kan bisa dipakai buat apa aja. Jadi kali ini kita akan kedatangan seorang tamu dengan timnya. Bagaimana caranya grooming binatang peliharaan dari biasa aja jadi luar biasa. Oke. Dan nanti akan dibuka juga tips dan trik bagaimana merawat hewan di hunian. Benar? Ya, dan ternyata teman-teman yang kita undang kali ini itu lisensinya udah Mantap. Lisensinya dari S Grooming School Korea. Pantesan artis-artis Korea cakep-cakep gitu ya. Iya, bener juga. Udah jangan mereka nih. Langsung aja deh kita panggil. Inilah dia Mas Riki dan Mas Guru. Selamat datang. Silakan. Di sini. Nah, di Lu situ. di sini. Lu di sini. Oh iya, Lu di sini. saya di sini. Nah. Lu di sini. Ya. Ya. Siap. Siap. Udah, apa Mas Guru aja. Saya pakai ini aja. Kembali ke laptop. Top. Ada yang nanya susah kan gue bisa nyontek. Gitu. Enggak kan kalau ada gambar kan biar lebih menarik gitu ya. Benar ini ngalangin amat sih. Di sini juga kelihatan kan ya. Nah, gitu. Oke, ini teman-teman di Iya. yang di rumah. Nih kenalin Mas, kenalin. Namanya ini Kiki. Oke dia yang kenalin acara dulu ya. Ini yang host ya. Tapi kan Iya. iya. Ini teman-teman Gipi Squad yang di rumah. Ini Mas Riki dan ini Mas Guru. Inilah teman-teman dari Iruka Pet style. Iruka Grooming School sebenarnya kita. Iruka Grooming School. Itu Iruka Grooming School itu apa ya kalau boleh tahu? Iru itu kucing, Iruka itu anjing. Iru kucing. Iya bahasa Korea. Jadi anjing kucing. Iya gitu Loh, kalau ceritanya. Haruka apa? Ya Haruka kan ada orang cantik, Haruka cantik. Beda. Beda ya. Aduh, iya. Ya, mereka ini para nyebutnya Kita pet grooming. stylist ya, pet stylist. Oh iya, jadi, groomer lah kalau bahasa internasionalnya mah groomer lah. Oh ya, jadi teman-teman mereka adalah para groomer yang sudah berlisensi internasional dari S Grooming school. Grooming School dari Korea. Gila. Berarti lu ngambil lisensinya di sana? Di sana nanti jadi gini kita kan karena pandemi jadi source-nya kan jarak jauh. Jadi tapi harusnya bulan ini tuh kita udah ngambil kita udah ke Korea ambil international license-nya. Cuman karena pandemi jadi ketunda September. Mungkin baru karena di sana belum open, tapi kita kos jarak jauh udah. Nah, Jarak Mas, jauh. saya mau nanya. Ini baru buat saya gitu. Baru. Apa sih grooming itu Pak? Sama buat hewan itu apa? Nah, Apa gaming itu, Bambang? gaming ngaco. Mas Guru mungkin mau jawab grooming itu Ya, apa, coba. Mas? Grooming itu kan sekarang emang lagi ngetren ya. Iya. Sekarang banyak kafe-kafe udah pada boleh bawa hewan peliharaannya. Iya, betul. Ya kan? Dia sekarang udah jadi sosialita banget tuh kan, banyak banget sekarang sosialita pada punya hewan-hewan peliharaannya dan grooming itu sekarang udah menjadi hits banget. Kan? Jadi perawatannya pun juga sangat lumayan sedikit ekstra ya perawatannya. Jadi memang nggak cuma punya hewan peliharaan tapi harus juga cara diperhatiin cara perawatannya kayak gimana yang benar. Jadi intinya ya lo piara hewan ya jangan lo teman gitu aja. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sama manusia gitu ya, sama orang gitu. Maksudnya grooming itu bisa dibilang dari gunting kuku sampai rambut semua gitu ya. Jadi mindsetnya orang Indonesia masih salah, grooming itu so identiknya mandi. Padahal mandi itu salah satunya. Oh.
Grooming itu sebenarnya dari apa kayak kita manusia lah, maksudnya ke salon gitu. Intinya salon. Jadi merawat seluruh bagian tubuh. Dari hewan itu, mulai dari dari atas sampai bawah, mulai dari gosok giginya, dari potong kuku sampai anal gland, misalnya bagian anal ya, bagian anus gitu, ada teknik bersihnya segala macam. Cuma gitu. bedanya kalau grooming hewan kan ada orang yang mandiin ya. Iya. Enggak, kalau iya benar. Ada dong. Gimana tuh? Nanti saya datengin ahlinya ya, ikan saya. Jadi kalau kayak di kita kan, jadi semesta kalau kita aja namanya udah pet estetik ya, kalau kita bilang bilang. Jadi estetik kayak spa pada anjing itu dan kucing ada. Jadi buat ngangkat kulit yang mati gitu, ada terapi spa pijitnya, ada pijitnya. Refleksi iya, bahkan refleksinya itu yang luar biasa, bisa milih terapis. Jadi mau milih fotonya yang mana gitu. ada dia bisa. Padahal Pak anjingnya misalnya saya suka sama Mas Guru gitu, boleh. Saya yang mana? Lu mirip. Mas, tapi seberapa penting sih grooming pada hewan? Maksudnya idealnya berapa kali tuh? Dalam sebulan atau seminggu? Kalau ditanya penting, itu bagian dari hidup, sama kayak kita mandi kan. Kebersihan kan ya. Cuman ya tadi kalau nah ini khususnya kan kita ada di Green Pramuka ya, mungkin banyak yang di apartemen, atau yang miara hewan, anjing atau kucing misalnya. Saya kalau punya anjing atau punya kucing, gimana sih baiknya perawatannya atau mandinya berapa kali? Kalau di apartemen sih mungkin bisa 2 minggu sekali lah ya, kalau nggak ini ya maksudnya, atau mungkin sebulan sekali kalau yang tidak, untuk bulu-bulu pendek yang tidak terlalu panjang. Tapi basicnya, kalau perawatan basic tuh kalau bisa per 2 minggu, dari bersihin telinga gitu ya, potong kuku segala macam, jangan sampai idealnya 2 minggu sekali. Ya nyisirin tuh tiap hari gitu. Mungkin ada tambahan Mas Guru? Ya, mungkin untuk grooming yang di apartemen ataupun dimanapun di perumahan juga itu sangat penting untuk memperhatikan grooming anjingnya ya, per 2 minggu sekali. Kenapa? Karena untuk yang apalagi jenis yang berbulu itu penting banget, karena untuk menghindari namanya kusut gitu. Biasanya kan gini, ada hewan yang pengen selalu cantik tapi giliran udah kusut akhirnya ditelantarin akhirnya. Jadi sangat penting diperhatikan hal seperti itu. Kayak jamur kali. Kutu ada juga kan ya? Ada kutu. Makanya kalau untuk perawatan tetap obat kutu, obat cacing basic itu harus lah. Maksudnya selain jadi jangan sampai kejadian sakit dulu baru ke dokter. Jadi itu pencegahan. Gitu. Ya tiap 3 bulan sekali misalnya, ya misalnya obat cacing segala kutu segala macam, cek ke dokter. Dan vaksinasi ya, misalnya kan vaksinasi tetap dari awal, misalnya ada lah vaksin dari kecil, dari umur dia 3 bulan. Jadi 3 tahapan gitu sampai nanti akhirnya vaksin setahun sekali. Jadi setelah 3 bulan harus itu vaksin mah. Apalagi sekarang kasusnya kalau untuk anjing ya, khususnya karena kita hari ini bahas banyak anjing, kasus parvo tuh lagi tinggi banget. Parvo itu virus. Jadi bisa menyebabkan kematian. Itu untuk anjing. Iya, jadi vaksinasinya itu penting banget. Jadi jangan sampai kelewat lah. Iya, virus tadi segala macam. Jadi dia sekarang kalau buat pakai masker juga dong? Enggak, dia mah kan enggak menular. Menularnya kan pada hewan. Sama-sama anjing gitu. Jadi ternyata miara hewan tuh nggak sesederhana yang, kalau saya sih mikirnya miara hewan pelihara, mandiin, udah gitu ya kan? Benar. Oh ternyata ribet juga. Benar, ya gitu. Dan trennya itu kalau di kita, kalau saya kan 10 tahun lah maksudnya berkecimpung di dunia hewan lah ya. Jadi kalau dulu itu orang cuma pet owner, cuma punya, jadi bisa punya doang. Kalau sekarang itu udah pet lovers, jadi kalau udah cinta sama hewan. Jadi kalau misalnya orang misalnya ada hewan sakitin, diupload di IG, dimaki-maki, dasar lu dia, padahal kan yang disakitin hewannya juga gitu, maksudnya gitu segala macam. Jadi udah gitu pet lover. Dan miara hewan itu yang utama itu saya selalu bilang, di mana komitmen. Jadi dari hidup sampai mati, jangan nanti udah ini setengah jalan dioper gitu dan segala macam. Dia cuma mau miara dikala pada saat lagi lucu-lucunya lucunya yang dicari orang, lucunya. Jalan badannya udah mulai dilepas. Banyak banget sih orang kayak gitu. Soalnya di era pandemi ini tingkat piaraan itu malah naik, bukannya turun. Jadi orang mungkin nggak jalan-jalan ya. Jadi mereka banyak miara hewan. Jadi kalau kayak anjing aja itu hampir naik sampai 20%. Serius? Iya, penjualan, maksudnya orang miaranya termasuk juga dari shelter yang pelihara itu care itu sampai 20% naiknya. Karena orang nggak jalan ke luar negeri kan. Tiba-tiba yang yang punya di rumah misalnya anaknya ini udah miara hewan, ada anjing, ada kucing. Makanya sekarang cupang aja kan naik banget kan. Sekarang lagi naik. Iya, semenjak pandemi, karena orang nggak bisa
kan. Di Grooming nggak? styling. Jadi bisa, tapi di Jadi sebenarnya ini di meja gua ini udah banyak banget alat-alat grooming buat Iya. kucing dan anjing ya. Betul. Gitu. Memang pada umumnya ini hanya untuk kucing dan anjing kan ya. Ya, kalau yang kita Yang sebenarnya. alat-alat ini dan ternyata alat-alatnya mahal-mahal guys. Gila nggak ngeduga gitu. Kalau ular bisa di grooming. Buaya bisa. Buaya mah jangan dipelihara gawat. Iya, buaya mah ntar ini kasus kan udah juga kasus. kasus buaya mah ya nggak kena. Mas kalau itu deh paling sederhana di rumah itu cara grooming yang baik dan benar itu kayak apa? Nah, jadi kalau Mas Guru itu dulu. Jadi kalau kita bilang ada tahapan grooming. Iya. Jadi misalnya kalau ada hewan ke kita datang, kita pertama lakukan ada namanya body check, terus fur trimming sama pesampoin atau proses pemandian. Gitu. Jadi dari body check itu kita datang, misalnya nanti kita ada demonstrasinya kan ya. Yang misalnya kita ada demo, saya udah bawa masa di depan, saya mau demo. Ke demo saya nih. Iya, saya ini kebanyakan di rumah katanya pengen keliling. Katanya, anjing nggak pengen jalan-jalan. Iya di rumah mulu. Nih saya udah bawa demo-demo. Jadi misalnya datang awal misalnya body check, kita timbang dulu beratnya berapa. Jadi karena tujuannya dari berat ibu kan gitu. Jadi misalnya ada anjing mini, misalnya kita kan klasifikasi misalnya mini, medium atau maxi. Jadi anjing di bawah 10 kilo, jadi 1 sampai 10 kilo kita bilang anjing mini. Jadi kita buat penentuan juga untuk takaran sampo dan lain-lain. Terus ada medium di atas 11 sampai 25 kilo. Itu anjing medium, ini anjing apa? Medium. Di situ misalnya husky gitu, itu masih ke medium segala macam. Ada lagi large atau yang anjing besar gitu. Ada anjing besar. Ada, jangan dibalik, nggak enak ngomongnya ya. Anjing besar nggak enak. Anjing besar. Nggak apa-apa ngomong anjing sekarang deh. Iya, nggak boleh. Iya, Boleh kecuali nggak boleh. Makanya mulai sekarang ngomongnya anjing. Anjing aja. Jangan pakai i. Karena kan hewan. Gitu. Karena kalau anjay hewan itu nggak akan nengok. Jadi, gitu. Saya pernah coba nggak nengok. Gitu. Kalian pernah dipanggil anjir nggak? Jadi awal tadi saya lanjutin ke body check dari nimbang badan, terus ngecek suhu. Misalnya cek suhu kan misalnya kalau hewan tuh di berapa? 38 atau 39 ya. Maksudnya gitu normal 39,5 lah maksimum. Jadi kalau di atas ya misalnya kalau udah di atas 39,5 kita tunggu. Misalnya hewan baru datang nih stres atau enggak. Biasanya kan stres naik suhunya juga tinggi kan, kita tunggu. Misalnya kalau udah di atas itu kita saranin, Bu ini bisa dimandiin, hewannya suhunya lagi kurang sehat gitu, misalnya gitu. Jadi kan kalau hewan berdarah lebih panas dari manusia ya, kalau manusia mungkin 36, kalau hewan ya 38, 39 gitu ya. Tapi nggak ada belakangnya, mereka hewan itu cuma 38, 39, nggak ada. Ada. Nah mas, ya Ada. lucuan dia ternyata di body gigi. Terus terakhir sebelum dicek itu misalnya kita cek itu pemeriksaan gigi, kita ada tatar sama plaknya enggak gitu. Jadi penting misalnya, karena kan hewan jarang sikat gigi ya. Ketika pas dimandiin, sebelumnya nanti ya kita ada proses itu, makanya kita cek gigi misalnya ada tatar atau plak. Kalau misalnya tatar udah tebal kita sering, Bu ini ke dokter harus di scaling gitu misalnya, itu kan buat Gila kesehatan. loh, anjing di scaling loh, gua aja jarang banget di scaling loh. Iya Ibu maaf ini anjingnya gini gingsul. gitu ya benar. Makanya anjing sekarang kalau yang scaling itu mereka selalu dibilang golongannya anjing scaling. Jadi kalau itu mereka begini cet gitu. Kalau mereka gitu scaling gitu. Iya, follower Ricky_Bas jangan lupa IG-nya. Kenapa ada bassnya? Karena dia anak band, tapi hobinya main anjing. menyakit. Ya. Mas, kalau ini kan sebenarnya spesifik banget nih. Iya, benar. Styling pet stylist gitu Pet gitu ya. stylist. Itu profesinya juga jarang ya. Saya baru dengar malah ini gitu. Maksudnya Betul. ini profesi yang langka banget gitu. Bahkan Mas berdua jauh-jauh sampai ngambil sertifikasi di Korea Iya, gitu kan. betul. Ternyata tidak semudah itu gitu Betul. kan. Selain memang Sembari hituan K-pop juga nggak sih? Iya, rencananya kan kita operasi. Kan kita mau daftar BTS. Kesutet. Kesutet tinggi. Jadi, Mas mau daftar BTS ya? Mas mendingan kesutet aja.
Ya udah katanya, ah kan keren, ngapain naik tiang gitu. Nah, Mas, Tiang. ini pet stylist ini ada komunitas nggak sih? Belum, Di Indonesia tapi belum ada? asosiasinya udah ada. Oh, asosiasinya udah ada. Asosiasi udah ada, rencana asosiasi kita ada asosiasinya juga. Tapi rencananya mau pecah, kita mau bikin 2 kubu. Padahal baru juga bikin kemarin. Oh, sombong. Organisasinya baru mau dibikin nggak pecah. Ya, apa? Jadi pet stylist. Pet stylist. Ya, soalnya kan karakternya seperti hewannya, anjing. Nggak cocok. Jadi nggak cocok, nggak gampang cocok. Jadi gitu, belum mulai aja asosiasi kita udah pecah. Kita udah pecah 2 kubu. Emang anjay ya. Nah, Mas, kalau ini kan spesifik nih sekali Ya, lagi. benar. Nih jadi GP Squad kalau lihat ini majalah, jadi bentuk-bentuk anjing yang di Ya. stylishin gitu ya bahasanya Ya, gitu itu. stylish. Dan memang pecinta buat masyarakat itu udah banyak, Mas, yang suka. Nah. Setahu saya kan di luar negeri kalau Ya. artis-artis Hollywood bahkan didandaninnya mirip-mirip gitu kan. Benar. Memang di Indonesia udah berkembang sejauh itu buat pecinta anjing. Betul, di kita sudah, makanya kalau kita mungkin ada orang yang ngambil license-nya dari Malaysia, ada yang ngambilnya dari Singapura, ada yang ngambil dari Taiwan. Kita kebetulan dari Korea. Jadi sebenarnya kalau yang license luar negeri itu sudah banyak. Cuman yang Korea mungkin saya nggak tahu lah, maksudnya kalau yang menurut data mereka sih yang benar-benar awal sih belum ada. Jadi mungkin kita pertama gitu. Jadi makanya kita ya udah lebih tertarik ke K-pop karena awalnya K-pop gitu. Ya benar. Ya apalagi kan kita Jadi emang termasuk basicnya karena anak band kali ya. Iya. Anak band. Iya, suka K-pop. Dokter yang anak band suka hewan tapi Betul, cita-citanya jadi boy band nggak jalan. Iya benar. Iya, tapi apa daya jadinya office boy. Office boy. Dari Malaysia. Ya udah ada. Yang Korea. Ya Korea kita ngambil Nggak ada ya? dari mana? Balena mah nggak ada. Itu lisensi bakar ikan. Itu ada lisensinya. Bener ada tekniknya. Loh, Itu bener. Jangan ada, Mas belum tahu. Iya. Yang Asgar jangan ada. Nah ini rencananya emang gitu, kita akan menampung asgar-asgar yang di bawah pohon. Mendingan kesini, ini kerenan. Gitu. Karena secara penghasilan luar biasa loh. Luar biasa, Iya, ya? Mas Guru ini kan tadinya dia di pinggir jalan ya nyapu. Saya ajak Mas, kamu nggak bercanda. Dia lebih lama. Dia jadi penstyle udah berapa Mas? 5 tahun ya? 6 tahun ya? Dia 6 tahun. Lu lebih ke grupise kali. Iya, kalau gue stylist. Nah, Mas Guru tadi udah 5 tahun berkecimpung Ya. di pet style, pet stylist ya nyebutnya, saya salah mulu gitu kan. Itu memang selama 5 tahun itu pertumbuhan yang aware anjingnya di grooming di stylist ini tuh bertambah apa memang pasar gede banget memangnya di Indonesia? Ya, untuk sekarang sih memang makin meningkat ya, makin sangat meningkat, apalagi semua pet lovers juga udah banyak yang ngerti gitu model-model jenis-jenis bulu anjing ngapain. Mereka tuh udah banyak yang apa ya? Malah jadi tren sekarang. Jadi kalau mereka ikutin tren di tahun ini lagi musim apa, jenis bulunya, mereka mencoba hal yang baru untuk jenis anabul-anabulnya kesayangannya. Iya, jadi kayak kalau saya pernah lihat kayak anjing dibikin panda gitu, itu kan Iya, udah lah betul, gitu bisa. anjing bener-bener anjing ini gila mirip banget panda gitu. Iya, ada yang dibikin macan. Tekstur si bulunya ya. Iya. Iya. Anjing Setiap anjing kan bulunya beda. Ya. Iya Betul. semua anjing iyalah kalau bulldog mana bisa dibikin panda, Iya, Bambang. Apa mungkin dipakai mock up gitu kan? Bisa. Iya, benar. Karena kan tadi dibilang sempat ada model dibikin seperti kayak panda, berarti kan secara based on bulunya mungkin agak tebel. Iya, Jadi pada betul. saat si asgarnya itu itu lebih leluasa bentuknya. Iya. Gitu. Nah, ketika orang mau anjingnya di stylishin gitu biasanya pengalaman itu si customer yang bilang, gue pengen dibikin begini nih, atau memang ada saran-saran rekomendasi berdasarkan jenis bulu Tuh misalnya. karakter. Gitu ya. Orangnya pas datang ke situ kan udah ada kayak foto-fotonya. Di Asgar ya. Emang benar itu ada foto nggak kayak Asgar itu ada ya. Ini yang dicat ada emang, kalau di kita udah ada posternya. Ini kan kayak gini ada gambar ya kan. Nih bisa dilihat ya. Jadi misalnya saya mau motong ini buat jenis misalnya bison frise, misalnya poodle gitu. Ini bison. Jadi modelnya gini. Ini kan panda nih tadi. Misalnya bear, teddy bear gitu ya. Saya juga kalau misalnya anjing di Indonesia yang banyak apa pom, kita misalnya seal atau anjing laut modelnya gitu. Itu ada modelnya, jadi karakter. Iya.
Iya, tapi modelnya jadi kalau ngelihatnya kayak bentuk badannya itu body shape-nya kayak anjing laut. Gitu. Jadi itu tekniknya. Makanya belajar deh biar pintar sama kita. Di Garut itu. Ya, di Garut. Asgar. Di Korea kan nggak mampu kita, di Garut aja lah gitu. Cuman emang profesi ini gede menjanjikan ke depannya. Menjanjikan. Banget. Misalnya kalau orang kan datang rata-rata dan nggak murah kan pet style customernya kalau datang misalnya kan range-nya ya bisa 300-400 ribu mahal. Maksudnya kalau itu Sekali dia iya perawatan ya segala macam segitu misalnya. Itu tergantung berat badan anjingnya misalnya kalau makin kecil. Itu misalkan 300.000, itu udah all in, mandiin segala macam atau cuma buat ngebentuk doang? Sudah. Jadi range itu harganya 300.000 dari paket sama dipotong juga. Iya, terus styling. satu Iya. paket. Jadi ada Berapa jam 300.000? Berapa jam? apanya nih? Cukup lah. Tergantung. Oh saya Takutnya kalau 1,5 jam dia mau ekstra. Itu ekstra tambah. Kita nggak ngitung jam-jaman, Pak. Kita kan dari datangnya begini, pulangnya begini gitu. Nggak pakai jam-jaman. Kalau pakai jam-jaman nanti anjing datang pakai gelang nih katanya. Kita kan takutnya masuk kering, keluar cleaning. Iya. Kalau itu dimarahin ya. Dimarahin ya. Yang udah-udah sih perkara yang gitu yang udah pulang Sampai cleaning. rumah, ini langsung wangi nih dari Iya. Habis grooming gitu. Mas, kalau ini kan ada beberapa jenis shampoo nih. Oh iya, betul. Di sini ada beberapa jenis shampoo. Ini lokal semua atau Import. Kita Nah, import. kalau yang di perawatan di rumah gitu ya, itu kalau mandiin binatang itu pakai shampoo apa aja atau memang harus shampoo harus khusus binatang? khusus hewan? Ya kita sarannya sih khusus hewan karena pH-nya beda. Jadi gini ada misalnya saya pakai sampo bayi, tetap kita nggak saranin karena pH-nya beda manusia sama hewan. Oh, gitu. Jadi kan kalau hewan lebih berminyak. Rata-rata kalau dipakai sampo orang, hewan itu terlalu kering. Sedangkan kalau terlalu kering tuh nggak bagus juga buat hewan. pH di sampo bukan? Iya pH sampo, iya bukan pH samponya maksudnya gitu. Jadi ada yang dulu mungkin 10-8 tahun lalu ada yang pakai sabun pembersih sabun cuci gitu. Sabun cuci. Iya itu bisa buat ngilangin lemak. Iya, Ya itu sempat ngetren di zamannya gitu. Itu masih dipakai sampai sekarang. Itu kalau mau safe pakai. Cuman kita nggak terlalu saranin banget sekarang karena terlalu kering. Hewan itu nggak boleh terlalu kering juga, harus ada lembabnya. Jadi nggak bagus juga. Nah kayak sampo-sampo yang kita pakai ini udah bebas kayak deterjen gitu. Terus ada aloe vera, jadi buat menghaluskan, pelembab segala macam. Dan tahapan samponya ada sampai 3 kali, ada 2 kali, tergantung jenis paketnya. Misalnya ada yang normal, ada yang spesial gitu. Iya. Misalnya ada spesial gitu segala macam. Yang spesial juga misalnya ada lagi plus, misalnya plus. Jadi ada misalnya biasa, spesial plus. Plusnya itu dipijitin juga. Ada titik yin yang-nya. Tit. Waktunya habis gitu. Gitu. PSBB. Apaan nih? Grooming yang gitu. Oh, Sekarang udah buka. Nah, masa sekarang kalau misalnya grooming itu yang mau grooming dan stylist itu harus di studio apa bisa datang ke rumah? Mas Guru. Oh, bisa. Nggak, lagi masa-masa pandemi kayak gini deh nih. Iya. Kalau masa pandemi gini kita ada pelayanan home service juga. Oh gitu. Sudah ada pelayanan home service. Jadi fleksibel ya, nggak harus ke studio. Iya. Jadi tetap bisa. Cuma nanti kita kasih tips lah abis ini ya. Kita di rumah misalnya kalau potong kuku kayak gimana tipsnya, cara handlingnya, terus bersihin telinga gimana, terus anal gland. Jadi kalau bisa itu 2 minggu sekali. Jadi itu meringankan tugas kita juga. Kadang ada yang anjing datang ke kita telinganya kotor banget karena nggak pernah dibersihin. Takutnya ada kutu. Salah dari pola makan kali ya, salah satunya ya. Sebenarnya ya kalau makanan itu kaitannya lebih ke karakter bulu. Misalnya bulunya bisa lebih lebat, lebih mengkilap, itu baru makanan. Sama kalau untuk di apartemen mungkin harus memilih makanan yang benar-benar daya serapnya tinggi gitu. Kalau misalnya yang bebas alergi juga kayak sekarang udah ada grain free gitu. Jadi kalau bisa karena kalau daya serapnya tinggi otomatis pupnya nggak bau dan pupnya itu berbentuk. Jadi kalau yang bagus itu makanan misalnya gitu pupnya berbentuk, tapi langsung bisa kita ambil pakai tisu aja nggak pecah. Bahkan saya kalau di rumah saya semprot pakai air, makanannya pupnya nggak pecah. Nggak ambiar gitu ya. Iya nggak pecah gitu. Makanya hati-hati. Nah, ini dia nih yang jadi kendala. Kadang orang kalau mau melihara hewan kan mikir makannya kan sekarang mahal banget ya. Iya. Gitu. Artinya memang Faktornya itu. faktor itu gitu. Apa memang binatang peliharaan itu makanannya harus makanan import atau makanan rumahan? Kira-kira apa yang bisa dimakan sama iya benar. anjing?
Bukan, maksudnya kita kan kalau beli pelet-pelet Iya. makanan itu kan Lagian mahal. kalau Mas, nanti ditanya binnya siapa, bawa rambut apa enggak, rambutnya mana, takutnya itu. Sama pelet-pelet nggak bagus. Kita Nah, mah itu baik-baik aja. Kira-kira makanan rumah apa yang direkomendasikan bisa dimakan juga sama binatang Sebenarnya peliharaan? karena apa mereka kan karnivora sejati ya, makannya daging. Cuman kalau kita kan kadang mikirnya kalau terlalu daging tok nanti pupnya bisa lembek juga. Kan kalau kayak pet food itu yang bagus ya, misalnya dia udah ada outdoornya, daya serap buat apa? Fosmos buat pencernaan, terus fibernya juga jadi ngangkat airnya itu di pup. Jadi kalau keluar itu lebih berbentuk, itu yang disaranin seperti itu, dan nggak mahal kok sebenarnya. Gini, kesalahan orang kita beli makanan itu misalnya per kilonya berapa padahal per hari. Kalau di luar negeri itu costingnya per hari. Jadi kalau pet food itu misalnya anjing kecil ya, saya punya anjing kecil, setahun itu paling biayanya buat makan doang ya, ini selama 360 hari ya. Sebulannya itu rata-rata di kurang lebih 150 ribuan ya. Sebulan. Iya. Berarti sebulan ya setahun. Itu kalau dia nggak minta sate kan? Iya, misalnya gitu. Kadang kan minta dessert juga. Iya. Belum ke mall. Misalnya habis jajan, dia kalau bosan mau makan di luar. Ya gua aja makan aja di luar. Lah bosan. Iya kan. Belum dandan gitu. Ya kan jadinya nggak murah lagi, Mas, gitu. Iya, sebenarnya itu tips juga sih untuk para cowok-cowok yang ingin ngegebet cewek. Kalau lu punya anjing lucu, pasti cewek datang, anjingnya lucu ya. Oh iya, anjingnya lucu, kitanya Gitu. enggak malah. Gitu. Iya. Jadi tadi mungkin sekitar 1.500.000 lah setahun. Setahun loh. Setahun. Itu cukup buat anjing kecil ya. Cukup. Belum ya ke dokter kurang lebih average 1 juta lah misalnya gitu kalau nggak ada operasi gitu. Perawatan kalau anjing kan nggak pakai pasir ya, kalau kucing kan ada pasirnya. Jadi sebenarnya rata-rata in average 2,5 juta tuh buat satu anjing kecil tuh setahun segitu. Nah, Mas, pemilihan makanan binatang peliharaan kan banyak orang apa sih? Referensinya tuh brand. Ya kan, Ya. brand tertentu harga mahal, Ya. seolah-olah bagus. Betul. Gitu. Apa memang harus segitu atau memang kan ada juga yang kiloan kan bahkan ada ya? Ya, gitu. ya. Itu Sebenarnya kan makanan ada klasifikasinya tadi sih Mas. Misalnya ada makanan yang holistik, itu yang terbagus. Terus ada lagi premium, Ya. ada lagi yang medium, ada lagi yang grocery atau makanan umum gitu. Jadi jenis makanannya cuman kalau makanan makin bagus, kesehatan, nutrisinya jauh lebih bagus. Itu aja saya bilang. Oh. Jadi saya nggak boleh nyebutin brand karena yang nyebutin brand itu cuman bir. ya. Iya. Ya kan? Yang boleh nyebutin brand Kayaknya itu. kita bakalan nemu host baru nih di JB Talk. Ya, itu. Iya. Nggak bisa dong, kan harus ganteng juga. Pet stylist kan ada fisiknya yang dilihat. Karena kan rata-rata kan om anjingnya kan tantenya, omnya kan kerja. Gitu. Tante kalau pet stylist mukanya nggak menjual kayak kita ya. Nggak juga ini, tapi besoknya om semua yang datang. Oh, jadi kalau pemilihan makanan itu dikembalikan kepada pemilihan. Ya, sebenarnya tadi kalau bisa nyicihin sehari ada yang 7.000 perak per hari gitu. Jadi makanan itu intinya sesuai takaran lah. Ada misalnya berat badan sekian, takarannya sekian. Ya. Kalau saya misalnya pagi sore. Jadi ada juga jenis makanan itu. Tadi misalnya kalau saya kan kerja, misalnya pagi sebelum kerja saya kasih makan, sore pulang kerja saya kasih makan pagi sore. Kalau anjing itu dimudahkan juga untuk penitipan. Misalnya kita mau mudik kan dititipin di misalnya pet hotel, kayak kita kan ada pet hotel juga. Jadi lebih memudahkan si pet hotel untuk anjing juga, jadi tidak terlalu stres. Biasanya kalau dia dikasih makan setiap 3,5 jam sekali itu boros juga dan menyulitkan. Iruki sendiri punya Ada hotel. hotel. Iya ada hotel gitu. Tapi harian kan nggak bisa. belum ada pemilik datang. Saya mau Iya. itu belum ada, nggak tahu di belahan negara lainnya. Iya. Kan bisa. Oh iya ya. Kok Ya kan bisa aja mau arisan. ya enggak, soalnya kalau jam-jaman biasanya dia mandiin doang, nih mandiin. Oh, gitu. Sejam 2 jam dia kelayap Balik. deh bilangnya. Bilang paling ditelepon
Kok susah ditelepon, Bos. Jadi rempet-rempet. Nah, GP Squad tanpa banyak basa-basi nih, Ya. kita pengen tahu juga bagaimana caranya Ini ngetes ya. grooming anjing ya, khususnya anjing Ya, ya. sekarang anjing. Mungkin nanti kalau Dengan cara yang paling sederhana ya. tuh, mungkin kalau Habis anjing King Kong ya, entar. bisa. Tapi beli biskuitnya dulu. Karena ada biskuitnya. Jadi ayo kita grooming, mana alat-alatnya Mana? kita keluarin. Boleh kita ambil alat-alatnya yuk. Ya. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 비비안나 박입니다. 우리 회사에 대해서 소개할 건데요. 저희 회사는 이루카 펫케어 그룹입니다. 저희 회사는 펫에 관련된 케어링 제품 비즈니스와 그에 따른 여러 가지 서비스를 제공하는 전문 기업입니다. Nah, GP Squad, sekarang kita udah kedatangan seekor anjay yang akan kita grooming secara tips bagaimana grooming hewan sendiri di rumah ya, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Jadi step-stepnya apa kita tanya sama dua master kita. Jadi alangkah awalnya apa yang perlu dibersihin? Kita akan melakukan pre-trimming dulu ya. Jadi terus dari mulai kok ada yang ketawa? Enggak Biasa aja. ya, biasa ya di sini kayak agak ini ya. Kalau segitu rupiah deh kita Iya, nanti kalau ngomongin gua apa? Gua tiap hari nih di sini nih. Ya, tapi kan gua grooming juga nanti kalau ada. Iya tadi ya. Iya. Jadi yang pertama kali harus Ini cukup dilakukan pau ya, trimming segala macam. Nah, kita akan menggunting paunya gitu. Pau. Kan ada pau itu tapak kaki. Makanya kalau hewan kan ada lambang stikernya pau. Pau Ya. itu dari tapak ini. Oke. Nah, gitu tapak. Dan dia tidak ada, dia cuma tapak doang, tidak Ya. tapak sakti 212. Ya. Karena dia bukan perguruan silat. Jadi yang harus Bersihin. yang pertama kali harus dilakukan itu bersihin bulu-bulu di sela-sela telapak kaki. Karena itu yang bikin dia nyaman ya. Betul. Iya. Nyaman. Dia sih nggak ngomong sebenarnya ya. Iya, betul. Antara nyaman nggak nyaman kan kita nggak tahu. Tapi ada ilmunya. Gue lagi mau belajar. Nanti minggu depan les cara body talk. Jadi cara berbicara dengan hewan di frekuensi apa. Itu ada kursus. Ada dokter hewan yang punya license. Korea lagi. Enggak, internasional dia udah ada yang di Jerman, ada yang di Belanda. Ada dokter hewan belajar itu. Saya mau kursus minggu depan. Oh Gitu. Nanti kalau udah bisa kita Ya, nanti kita akan ngasih tips juga. 50.000 cukup kan? Ah, cukup. Ucap aja banyak. Berada. Ya. Ya, jadi digunting dulu ya Mas. Ya. Coba gimana Mas? Nah, tahu ya, perhatiin. Itu alatnya pakai Ini mini Clipper, clipper, mini Jadi clipper. clippernya ada macam-macam, clipper potong, ada yang besar, ada yang mini clipper. Ini bilangnya mini clipper. Iya. Dan ini tidak bisa dipakai buat orang ya. Ya, berbeda. Beda. Atau buat jenggot pun juga nggak bisa ya. Ya kalau nggak masalah sih sebenarnya kalau Nggak, sebenarnya- ya suka-suka dia beli tweet dia. Iya sih, Iya, bisa benar. aja kan. Sebenarnya Misalnya clipper kalau misalnya Anda suka otomotif, belum Iya. mampu beli mini Cooper, mini clipper aja. Beli mini clipper. Upload sosmed. Iya, foto deh. Iya. Jadi sebenarnya clippernya biasa buat rambut juga boleh, cuma Iya. peruntukannya Beda, khusus beda. untuk buat hewan. Matanya Jadi beda, campur. matanya beda. Matanya. Mata yang buat orang buat sama hewan beda. Takutnya mintul, cepet mintul. Mintul. Mintul tuh tumpul. Tumpul ya. Bahasa apa sih itu? Bahasa lu lah. Ya, Jadi pertama tuh dibersihin bulu-bulunya. Nah, lihat nih detail. Oh iya. Ya, nanti empat-empatnya ya, jangan. Tapi nah ada tekniknya ya. Ini kan tekniknya dari belakang. Jadi cara handling, megangnya juga ada tekniknya. Oh. Nggak tiba-tiba kaki depannya lu pegang gitu. Ini protek. Ini kan ada proteknya nih di Iya, sini, iya, protek. Oh, Ya. iya. Jadi dia nyaman juga Nyaman ya. juga, betul. Saat teknik peluk. Nah, ini ada tekniknya. Ada paket-paketnya juga. Oh, ini iya. serius, ada yang spesial, ada yang Iya, iya, biasa. iya, Paket iya. tergantung. Tadi di bawah ngambil paket. C. Nah, misalnya kan dia Tapi bergerak. kejang-kejang gitu nggak apa-apa. Enggak, ini kan dia sebenarnya karena itu tidak Geli nyaman. aja kali ya. Ya, geli dan Iya, iya. dan ini kita ngelakuin harus cepat ya. Karena Kan hewan juga nggak kuat lama-lama berdiri. Dulu berdiri bisa gini lama-lama. Apa? Melengkang. Kan Iya, iya capek juga sih, iya. Kecuali itu anak yoga. Oh iya. Ayo yoga. Ayo. Iya benar. Jadi kayaknya seperti udah terbiasa ya. Ya, Kayak gini ya. betul. Dan biasakan dari kecil udah mulai grooming lah kucing atau anjing ya dari setelah dia vaksin beres udah langsung grooming misalnya 5 bulan gitu 5 udah bulan. grooming lah. Saran kita mah 4 bulan gitu kalau udah beres vaksin grooming. Nah, ini nanti kita akan kasih demo dikit teknik
Ini kan tadi bulunya acak-acakan yang buat di rumah. Kita akan bikin dia rapi supaya pada car free day dia lebih cute. Jadi modelnya nanti kayak kapas. Ya. Biar cucok meong ya, ketemu anjing lain. Ini anjing mana lu? Anjing lain. Jangan dibalik ya. Jangan. Gak enak ngomongin. Lain. Nah ini dia lagi berkomunikasi sebenarnya menata. Dia nggak suka lu ketawa terus. Iya, makanya gue diem. Gue minta tukeran ya dikasih sama dia tempatnya. Ya gitu sebenarnya lagi mulai dia nggak suka banyak ketawa ya. Ya Poci ya. Ini namanya Poci usianya udah 14 tahun. Udah tua berarti ukurannya 100 tahun. Kalau 14 tahun di 100 hewan, 100 tahun. 100 tahun. Iya, 120 gitu. Ini udah nenek-nenek. Gitu. Tapi dengan tadi kan ada pertanyaan kalau makanannya bagus, groomingnya apa perawatan itu anjing bisa lama. Saya punya anjing rata-rata tembus 18. Ini cewek, namanya Poci. Kalau cowok kan Poco. Oh iya. Nggak pakai M ya. Poco. Oh, tapi Mas sudah dikasih tahu belum sebelumnya bahwa kalau sesuatu yang dibawa masuk ke studio ini udah nggak usah keluar lagi. Oh gitu. Iya. Dia mah jago bisa lepas sendiri. Dia tinggal kodein gitu kan. Jadi nanti kalau mau selesai acara anjingnya tinggal tinggal. jadi milik panitia ya. Tapi kan dihitung dulu. Oh yang menerima ada yang maju. Kamu. Gitu price. Iya betul. Ya. Nah ini namanya juga sama anal gland trimming. Oh, bagian kan dia dalam. kan suka ngeluarin yang kotor-kotor ya. Nempel ya. ya. Ya, jadi di clipper juga dibersihin. Gitu. Karena kan gini intinya anal gland itu bagian yang paling salah satu bagian penting dalam proses grooming. Karena kalau hewan kan kenalan nggak salah Mas. Dia cium pantat. Anjing. Dia kenalan dia cium pantatnya dulu. Oh ya belok dong. Belok gitu, cium pantat dulu gitu. Ngondek nggak? Enggak. Tadi nggak bisa salah. Gitu. Jadi teknik trimming juga pada anal itu harus diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau buat perawatan anjing Di rumah buat ya? grooming di rumah itu sebenarnya cukup punya ini aja cukup ya. Iya sama yang penting kuku. Iya. Iya. Kita rencananya akan sama ibu-ibu PKK ya. Bikin tumpeng ya. Iya. Nah Bisa biasanya yang di acara Senayan dulu tumpeng bak. Nggak tahu. ya udah. Tolong ya. Iya tolong ya tolong. Nah, ini nih, kita ajarin nih. Teknik menggunting ini harus ditekan paunya. Saya depan. Ditekan ya. Nah, biar keluar dulu nih. Kalau nggak ditekan kan bingung. Nah, tapi kan ditekan. Tapi dia udah dipotong belum? Udah, ini udah dipotong. Nah, ditekan nanti kelihatan nih ada garis merah. Nah, kita kalau bisa dekat di bawah. Ini ada garis merah ini pembuluh darah nih. Jadi nggak jangan di sini nanti berdarah. Oke. Darah sakit kalau berdarah. Biasa aja. Hati. Memang udah gak ada yang ngeband lagi. Makanya jadi tukang ini. Bisa nggak ada teleponin? Ada teleponin. Gue yang tukang mandiin kucing Gisa. Oh, iya. Bisa perawatannya sama Eko. Oh iya cucok ya. Kan kalau di salon ya. Ya, nih kasih tips. Yuk. Nih jadi Nah, ditekan dulu ya, ditekan bawahnya, ditekan nanti kukunya keluar. Nah, kalau mau keluar harus ditekan dulu. tapi ini guntingnya khusus ya? Bisa gunting manusia? Khusus. Oh nggak bisa? Jangan pakai gunting kuku manusia nanti belah. Ini gitu, belah. Kan itu tekniknya. Gunting kuku. Iya benar. Kan beda, dia kan ngambilnya langsung gitu, tapak kukunya. Beda. Kalau pakai gunting manusia kan nggak mungkin sekali, pasti cetak. Iya. Itu biasanya rentan belah. Apalagi dia nggak dikasih, apalagi dia nggak ada oil gitu, segala macam makanannya jelek. Biasanya ketahuan juga dari makanan jelek apa enggak dari kukunya, kondisi kukunya. Gitu. Kadang kita rekomendasiin ini kukunya belah, gitu, misalnya gitu. Ibu makanannya coba di ini terus. Nah kalau kayak minum tuh ngaruh nggak sih kayak susu dia kasih? Kalau untuk ke anak sih pakai susu ya, tapi kan kalau udah dewasa mah nggak wajib lah. Nggak Udah wajib. di atas kan kalau susu mah kan sebenarnya buat baby lah gitu. Iya. Segala macam. Tapi sekarang dengan teknologi sekarang susu itu dijadikan kayak multivitamin tambahan lah, ada khusus jadi untuk dia suplemen lah ya. Ya, buat nutrisi tambahan ada sekarang susu buat anjing dewasa, anjing kakek-kakek tua senior ada juga gitu segala macam untuk menyusui untuk anakan udah ada klasifikasinya juga. Jadi jenis susunya. Terus saya pernah ngeliat ada waktu itu saya main ke rumah saudara saya, dia tuh anjingnya dikasih makan kayak semacam sereal. Oh iya itu makanan kering. Makanan kering. Jadi saya bawa contohnya buat saya mau nyobain. Enggak. Itu ada kopri kok bebas. Jadi saya ada. Jadi bentuknya kayak kibas
kibblesnya gitu. Nah kalau makanan bagus juga, kibbles itu kan hewan itu nggak pernah sikat gigi. Ini kan bisa udah 14 tahun. Kalau dicium dia tidak bau kan, tidak terlalu bau ya. Iya, karena Biasanya- udah toku ya. Nah jadi ya benar. Biasanya kalau anjing tua makanannya misalnya kebanyakan basah gitu, bau pasti mulutnya. Harus digosok gigi. Nah jadi kalau makanan bagus itu dia udah ada alat tekstur meternya. Jadi kan dia pecah sama dia dengan memberikan efek sikat gigi. Jadi kayak mana kalau kita gigi kalau nggak pernah dikunyah, nggak pernah ngunyah makanan pasti lebih sakit makanya kalau dokter makanya giginya kalau habis ditambal dipakai gitu, jangan satu kiri mulu, nanti giginya pasti tatap lah karena nggak pernah ngunyah kan, jadi nggak pernah efek sikat gigi. Mas jangan nonton nanti kita. Semua nonton siapa yang Nah, abis itu kan gini tadi mas, saya kasih tau. Kan abis dipotong kukunya nih ya. Kan kalau digini sakit dong, kasar. Aduh, lecet nih. Nah, kita ada mani-pedinya, nail grinder. Nih, grinder. Jadi dari grinder. Jadi buat ngalusin kukunya. Biar kalau cakar-cakar tidak sakit, tidak luka gitu. Jadi biar halus. Jadi kayak mani-pedi lah. Iya. Itu nggak bisa juga pakai mani-pedi yang kita pakai di rumah. Sakit kalau gini kan. Terus kan beda kukunya, takutnya rusak. Berarti Ini dia kukunya ujungnya bisa putih gitu dong? Iya nggak bisa, tapi kan lebih minimal tidak kasar kalau dia garuk-garuk. Kan hewan kan hobi juga garuk-garuk kan. Nah, abis ini dikutek. Ya. Enggak. Oh, enggak. Jangan mulutnya bisa. Iya. Gua ngeliatin lu Tawa. lu. Gua di sini ada. Masuk tawa dia kan. Iya. Panggil anak gua lu serang ya. Nah, kita Ya. panggil anak kucing. Nah, ini Jadi setelah digunting kukunya itu kukunya harus dihalusin. Dihalusin. Kayak grinder. pakai grinder. Nail grinder. Ya sebenarnya kalau dilihat dari alat-alatnya kayaknya agak Murah sulit. kok, nggak mahal. Murah ya? Murah, maksudnya ratusan ribu masih di bawah 500.000. Misalnya ini Princess 200, kayak tadi mini clipper mungkin 200-300. Apalagi kalau misalnya nyolong kan nggak pakai. Iya benar. Udah misalnya. Nyolongnya di studio mereka ya, Iya. kalau mau nyolong. Apalagi Anda misalnya ngajak ngobrol, satu ngajak ngobrol, satu nyolong kan nggak kelihatan. Juga. Tapi ada CCTV. Tangkep. Ya terkenal mas TV. Tapi ini yang dilakukan ya di Iya, Ruka ya. ini di Ruka, bahkan di rumah lebih enak. Maksudnya gini, bisa ngajarin anak juga kan, jadi lebih menyenangkan. Saya selalu bilang, ibu, ini metode efektif karena saya lakuin buat anak saya misalnya. Dia suka main HP, kecanduan gadget, main game dulu. Lakuin deh ini di rumah. Jadi kita bersama-sama. Bondingnya kuat ya. ya. Bondingnya kuat. Jadi iya lucu ya bisa gini gitu. Tuh. Ini hati-hati, kalau nggak hati-hati berdarah kukunya. Iya. Kan pembuluh darahnya tadi kelihatan. Ya karena kelihatan kan tadi ya. Iya, yang merah-merah. Ya Poch ya, ngeliatin gue dia nggak suka sama lu. Bukan, gue udah deg-degan. Iya. Gue beri dia lomba. Daging. Lemak. Ajarnya. Lemak. Sekretariat. Bapak lu temen gue ya. Masa gue dimakan juga sih. Bapak lu kan temen gue. Kalau udah tidur sih. Apa ini nih? Dia meleng sih. Iya. Udah? Nah, habis kuku, trimming kita akan ngecek juga telinga. Itu yang paling penting. Kalau bisa 2 minggu sekali atau seminggu dicek Dia telinga. pakai cotton bud gitu. Nah, itu yang kita saranin. Kalau bisa jangan pakai cotton bud, kan di manusia aja kalau pakai cotton bud kotorannya malah ketekan. Ketekan. Ya ke dalam kan, di anjing Tapi juga sama. enak-enaknya sih. Ya kan geli-geli, apalagi kalau lagi nyetir ngantuk pakai cotton bud ya, pasti segar. Lagi macet itu mah tips aja ya. Itu tips, emang lu bagian apa? Nih kita ini saranin namanya pakai forceps atau gunting jepit. Korset. Forceps. Oh. Jadi gini, jadi nanti dibalut kapas, ini lebih enak angkatnya. Ini dia. Ya kalau ini bisa lebih keangkat. Iya. Nih, coba mas. Dan juga kita ada tipsnya lagi, jangan pakai misalnya ada mitos pakai apa namanya baby oil, kita nggak saranin, malah bikin iritasi kering nggak bagus. Mending polos aja. Ya misalnya Kering itu gitu kering atau pakai buat cairan telinga khusus. Ada yang aroma cleanser jadi biar nggak bau juga, herbal. Ini kan aroma cleanser jadi tetes telinga yang khusus. Oil base kan? Ya, gitu segala macam lebih dan juga buat ngangkat juga lebih mudah. Jadi kalau yang base-nya oksigen atau formula yang bagus, kita tetesin berapa tetes, nanti kotorannya keangkat sendiri ke atas. Oh. Jadi misalnya kita tetesin nih, ini udah dibuka belum sih? Udah ya? Udah ya, ditetes di sini, bisa juga ditetes di dalamnya. Terus kalau netes jangan di dalam, dari pangkal telinga biar dia lebih ke dalam. Kalau saya biasanya tuh tiduran kasih kertas dibakar tuh. Emang ya? Iya. Di mana sih itu? Di
dipotong enggak. Kayak nanya lagi. Nah, ini kan Oh, iya. kelihatannya bersih padahal kotor. Nah, ini lebih enak kalau pakai forceps lebih detail. Iya, iya, Ini iya. sengaja tadi saya kotor-kotorin dulu buat Oh iya. gitu. Anjingnya kotorin. Telinga kotorin. Masa anjing pet shop kotor ya, Iya. jangan Ya, coba ini dan sampai bersih ya, sampai kapasnya tidak kotor. Biar ketahuan. Nah, ini namanya forceps. Jadi tekniknya juga sama. Bersihin. Nah, langsung ke dalam aja, bersih yakin. Nah, ini kan kalau dia mau nambah lagi nggak? Enggak. Nambah lagi, toilet. Kalau ke toilet kan gitu. Nambah lagi nggak? Enggak. Jadi dia sama. Mau nambah? Enggak. Ya itu kan dia nggak suka. Ya bos. Sikat. Ininya. Tadi ngantin gue mulu. Iya emang. Jangan lah. Kan dia cewek, lu jomblo. Bodoh. Ya, masa iya bacain. Nah ini sampai bersih ya. Karena kalau makin tua lebih makin gampang juga kotoran nempel. Dan juga kita nanti bersihin dipotong dikit daerah sekitar telinganya. Apanya? Bulunya. Oh, bulunya. Iya, Sisi dalam, sisi Iya. dalamnya. Sisi dalamnya. Tuh. Oke. Oke. Nah bersih. Kalau bersih juga dia senang sebenarnya. Dia jadi nggak banyak garuk-garuk kuping. Garuk kuping. Iya. Benar. Benar. Dan dia jadi tidak gatal. Nah, kalau di mata ada juga tips. Ada buat bersih di mata itu bisa pakai air hangat aja kasih kapas misalnya kalau Oh. tear stain kalau dia itu ada juga cairan buat tear stain atau untuk mata. Cuman biasanya kita pakai air hangat juga bisa. Dipakai kapas air hangat bersihin kerak-kerak di air matanya gitu. Apalagi dia sedih. Dia ada softline-nya nggak sih? Nggak ada aku. Kali gitu. Dia udah soft dia mah. Ini pos balik ya. Oke. Nah, ini bisa di rumah, ini bisa di meja apa aja, ini kan karena meja grooming ya. Iya. Meja apa aja bisa. Tapi kita saranin dilakuin di meja atau yang frekuensi di Lebih atas. tinggi, lebih Ya, tinggi. jangan di lantai. Kalau di lantai kan punggungnya Bobok. pegel. Terus Takut kalau juga, juga. hewannya eksplosif atau gerak kita nggak siap. Kan begini tuh. Oh, iya. Jadi kita Oh, siap iya, cover iya. tok Iya, gitu kan. Ya, misalnya kita gitu kan lebih covernya lebih enak. Kita import dulu. Cover. Ya, kita mau cover lagu apa? Ada lagi ya. Ya, Nah, ini kenapa nih? Buntutnya? ini dicat. Kita ada juga coloring. Bisa Wih, 3 warna. serius lu? Iya, bisa 3 warna, 4 warna. Misalnya kebayang ini karena udah luntur aja udah 3 bulan. Oh. Sebenarnya bisa ada coloringnya juga 3 warna. Show juga emang. Iya, saya semenjak bawa ini, wah, udah itu mau orang langsung lihat, "Ih, anjingnya lucu," gitu. Makasih. Oke, saya tips lah. Kalau anda jomblo, punya anjing yang bagus, dirawat, dicat, bawa jalan, masih cewek-cewek udah, lucu, gitu. Pasti kan tanya IG-nya apa. Kalau Gigi meliharanya bukan anjing, Iya. monyet. Jadi pas diajak jalan-jalan dipanggil. Iya, Bang, benar. sini bang. Topengmon. Tergiling. Dah. Oh, jalan ini. Aduh. Ya, Tapi ini nggak merusak ya? enggak, khusus buat hewan. Nah, jangan pakai buat manusia, beda juga pH-nya. Jadi malah kering, malah. Oh, jadi Warnanya warnanya warna itu. Iya, ini tadi ya red. Karena kan main Agustus yang merah putih, ini kemarin temanya merah putih. Agustusan, ini kalau udah lewat nih, udah Septemberan ya. Iya, Septemberan. Iya, jadi udah nggak ini. September. Jadi kalau ada apa trik Ya. khusus? Ya, misalnya ada yang dibikin kos kaki, misalnya ini kan merah, kos Oh, maksudnya biar merah, efek. kupingnya dimerahin itu Oh. ada juga. Nanti kita kasih fotonya ya, kalau Iya, bisa. iya, Bisa iya. lihat slide-nya di bawah ini. Iya. Kan kasihan yang edit suwe. Gue ilmunya belum sampai situ. Udah dong. Harus insert. Udah dong. Ya, ini tayang Nah, ini di kan sini. kameramen kita jebolan TV semua. Iya benar. Waduh. Colok TV. Berarti dia dihukum dong. Jadi tadi setelah bersihin bulu di telapak kaki, kaki. betul. Terus gunting kuku, terus di analnya juga ya, sama Iya. telinga udah cukup. Cukup. Ini buat di rumah 2 minggu, seminggu sekali. Gitu. Itu yang rutin dilakukan Rutin di rumah. Selain dimandiin biasa aja ya. Ya, mandi ini juga kalau bisa pakai air hangat. Kalau di kita nggak pakai air dingin karena mencegah stres. Kalau ada air hangat, jadi sebenarnya nggak bagus. ya sebenarnya boleh. Boleh, Kita cuma kita kan namanya kasih yang terbaik ya. Saya Iya. udah bayar di kita kan lumayan tinggi. Iya. Jadi maksudnya kita kasih yang terbaik yaitu pakai air hangat. Dia jadi lebih nyaman. Lebih rileks lah. Ya. Betul. Dan kita masih ada waktu setengah jam ya. Kok saya yang nentuin ya? Iya. Kita udah habis kodaknya. Belum. Kodaknya udah habis loh. Emang isi berapa tadi? Nah kalau sekarang Kasih, kalau mau gunting ya. Gunting kita kasih bikin ini kan tadinya kita mau bikin model apa saja deh Mas Guru kita rapiin ya. Jadi kalau ini
Ini nggak boleh jatuh ya, kalau jatuh udah kelar nih gunting. Harga jutaan, nggak bisa Serius? dipakai lagi, iya nggak boleh jatuh. Tumpul ya? Ya itu goyang ininya, nggak enak. Oh. Nih, ini ada yang harganya 2 jutaan nih. Ini lebih gunting-gunting ini. Ya berarti kan jatuh. Bukan Nggak jadi. dong. Oh gunting. Berarti ya ujung-ujungnya memang lebih baik ke tempat grooming yang Ya. profesional aja karena memang ternyata alatnya juga nggak Tapi bisa murah. juga belajar di kita kalau mau belajar. Kasih info dong buat teman-teman Gipis Squad yang di rumah. Kalau Iroka tuh ada di mana aja sih? Oh iya, saat ini kita ada di Cibubur. Cibubur, Dekat tuh. sini sama di Kebayoran. Di Kebayoran, ya. Ya, Oke. gitu. Tapi kalau mau sekolah belajar, kita juga ada grooming school di sekolah. License-nya langsung Korea. Nanti yang ngajar Di juga Irukanya, orang Korea. di Irukanya. Iya, di Iruka. Nanti bulan-bulan November ada Oh, ada orang kelas-kelasnya? Korea. Ada kelasnya. Oh, Kita jadi- juga ngajar, tapi ada juga teacher dari Korea langsung. Oh, jadi buat GP Squad yang mau grooming binatang kesayangannya ataupun mau jadi seorang groomer, Ya. jadi bisa ke Iruka. Iya, betul. Ada di Cibubur sama di Kebayoran. Kebayoran. Bayoran. Ya nanti kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut bisa DM Ada di kita. sini. Ya. Nanti kita kasih tahu. Ini guntingnya gimana? Bebas nih saya guntingin. Jangan. Oh, jangan. Ada tekniknya gitu. Udah pitak nih segini. Ya pita. Anjingnya juga malu. Iya. Minder ya jadi. Diledekin sama temen. Pitak. Jadi memang akhirnya ya tapi tadi yang ada hal-hal yang bisa dilakukan di rumah Ya, sih kayak gunting kuku trimming. gitu kan. Bersihin kuping itu mesti rajin, matanya cukup ternyata cuma cukup pakai Sama mungkin kalau di rumah juga bisa ngelakuin bottom side, maaf ya coach. Bottom side. Di bawahnya ini kita clipper. Ini kan dia kan alat apa? Kencingnya ini Iya, di sini ya. Susu. Kencing. Kencing. Pipis. Iya. Nah ini biasanya kita clipper nih biar nggak gampang kotor kan biasanya. Oh iya Biasanya supaya basah. supaya nggak kemana-mana. Iya pipisnya gitu. Jadi kan biasanya biasanya kita clipper nih bawahnya. Ini bisa dilakuin di rumah. Coba Mas Guru. Saya nggak kelihatan. Oh jadi Jadi lebih hati-hati ya. Harus karena kalau enggak ini kan mata clipper juga tajam, bisa Iya, juga ke bisa melukai ya. Dia bisa melukai. Kadang melukai itu tidak harus dengan perkataan, dengan clipper juga bisa. Susah nih kalau anak band jadi groomer. Nah, Oh iya benar bersih. jadi bersih. Ya, bos. Bentar. Ya, sebentar. Berarti hal-hal kayak gini nggak berlaku sama jenis anjing yang ada bulunya kan ada tuh men yang. Iya, benar. Tapi kalau anjing pun sebenarnya kan semua berbulu ya. Kalau Iya. bottom side tapi kita potong juga walaupun dia bulunya. Karena buat biar bersih nih kayak gini. Ini kan enaknya idealnya. Jadi kalau dia pipis dia kan nggak cebok ya. Jadinya misalnya jadi biar nggak basah dari Nggak basah. sini. Kalau dia menyusui juga jadi lebih bersih segala macam. Oke. Oke. Nah, Kelar juga. Inilah Hasilnya seperti ini. ya. Tolong Pom-pom ya. pom pakai pom. Oh iya. jadi buat GP Squad yang mau melakukan perawatan anjingnya bisa di Iruka ya. Iruka. Iruka ada di Cibubur dan Kebayoran. di Kebayoran Lama. Betul. Kalau mau tanya-tanya bisa di Instagramnya apa Mas? I love Iruka. I love Iruka. Ya juga bisa juga di Ricky_Bas mah ide gue. Gue ini spijok ya kan. Iya. Gini. Rambut sampai gondrong. Ketemu lagi sama saya bahas soal band ya. Iya. Kode penting yang Jadi ini. saya di rumah anak kecilnya mau belajar musik bisa sama saya. Oh iya. Colongan ya. Colongan. Iya. Dan juga ini jangan lupa kalau ini sisa-sisanya mungkin biasa orang tua kita kan seneng pakai kapuk bantalnya kalau nggak sakit leher bisa pakai bekas bulu ini. Jangan ini bantal bulu ya. Oh, udah ya. Baik teman-teman, cukup sekian dulu acara Gipito kita kali ini bersama teman-teman Mas, kita. thank you ya, thank you. Thank you. Thank you. Kita akan berjumpa lagi di program kita Gipito berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye bye.